Sebelum kalian merasa sulit buang air kecil, maka perbaiki dulu lifestyle-nya ya. Jaga pola makan, jaga aktivitas fisik. Lalu kalau sudah merasa sulit buang air kecil atau rasa kayak bekendan atau kepancaran kencingnya mulai merendah, langsung kontrol ke ahli-ahlinya, ahli urologinya ya. Karena semakin cepat penyakit itu ditangani, semakin baik hasil yang akan didapatkan. Halo, selamat pagi sahabat Lampung Pos. Bagaimana kabar Anda? Semoga tetap sehat dan selalu bersemangat ya. Pada pagi hari ini saya Delima Natalia Napitupulu kembali hadir menyapa kalian semua dalam program kesayangan kita, Ayo Sehat Lekas Berobat. Pada pagi hari ini sudah hadir bersama saya seorang narasumber, dialah Dr. Muhammad Yogi Fadli, spesialis urologi dari Rumah Sakit Budi Medika Bandar Lampung. Dari spesialisasinya mungkin sahabat Lampung sudah paham ya, apa kira-kira tema yang akan kita bahas pada hari ini. Baik, selamat pagi Dokter Selamat pagi Mbak. Yogi atau Fadli? Ya, Yogi. Yogi, oke. Selamat pagi Dokter Yogi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat ya Dokter? Sehat. Kita akan membahas mengenai benign prostatic hyperplasia atau BPH atau pembesaran prostat. Baiklah. Dokter, berdasarkan data dari WHO itu ada sekitar 2,4 juta jiwa penderita BPH atau pembesaran prostat. Di Indonesia, kasus ini menjadi urutan kedua setelah penyakit batu saluran kemih, dokter. Diperkirakan hampir 50% pria di Indonesia di atas 50 tahun menderita pembesaran prostat. Is that true? Yes, itu benar. Mengerikan ya dok, jadi di atas 50 tahun? Ya. Setengahnya? Jadi prostatnya sebenarnya ada di semua laki-laki itu pasti punya prostat. Betul. Tapi 50% dari laki-laki berusia di atas 50 tahun menderita prostat. Iya. Pembesaran prostat. Oke. Kalau gitu apa sebenarnya pembesaran prostat itu sendiri dokter? BPH tadi itu. Ya, balik lagi. Jadi semua laki-laki itu pada harafiahnya kita memiliki prostat ya. Jadi prostat itu kelenjar yang ada di bawah kandung kemih yang berguna untuk menghasilkan getah sperma, artinya supaya ada penembak sperma nih yang menyebabkan nanti si pasien bisa fertil, bisa membuahi seorang perempuan gitu ya. Nah, seiring dengan waktu si prostat ini menghasilkan banyak hormon ya, testosteron segala macam, dan semakin tinggi usia maka hormon itu tidak seimbang ya. Jadi hormon yang tidak seimbang tersebut biasanya dimulai pada laki-laki di atas 45 tahun atau di 50 tahun. Nah, itu tidak terjadi keseimbangan hormon. Jadi terjadi pembesaran si prostatnya ya. Jadi dengan begitu laki-laki pasti akan mengalami pembesaran prostat. Yang jadi masalah adalah apabila si prostat ini membesar dan menutup saluran perkemihan, maka akan terjadi keluhan susah buang air kecil seperti itu. Jadi semakin tinggi usia ya semakin besar prostatnya. Nah, tergantung dari mengganggu jalur perkemihan atau tidak. Jadi penyebabnya sebenarnya adalah ketidakseimbangan hormonal. Ya, ketidakseimbangan hormonal yang disebabkan oleh usia. Bukan lifestyle ya dok? Lifestyle sedikit sebenarnya untuk penyebab utamanya di berbagai literatur belum jelas, tapi yang diyakini oleh peneliti atau lecturer saat ini adalah ketidakseimbangan hormon. Jadi hormon dihidrotestosteron yang menyebabkan profilasi sel dari sel prostat tersebut mengalami ketidakseimbangan sehingga prostat akan tumbuh tanpa adanya pengereman di situ. Jadi si prostat akan makin lama makin membesar. Gejalanya bagaimana dok? Para penderita benign prostatic hyperplasia. Jadi pembesaran prostat atau BPH atau kita menyebutnya benign prostatic hyperplasia itu ada gejalanya yang paling khas adalah LUTS atau lower urinary tract symptoms ya.
Jadi gejala perkemihan saluran bagian bawah. Oke. Yang pertama, yang paling sering adalah gejala yang paling menonjol ada gejala-gejala storage. Di sini gejalanya seperti pancaran kencingnya melemah dibandingkan. Jadi si pasien kita tanyakan sebelum pas masih muda sama sekarang pancaran kencingnya bagaimana. Biasanya pancaran kencing yang sudah usia lanjut akan lebih lemah dibandingkan dengan yang pada saat masih muda nih. Karena ya memang ada tahanan dari prostat tersebut. Lalu Itu bukan karena otot-otot yang mungkin semakin menurun ya, Dok? itu nanti itu komplikasi jangka oke. panjang karena si kandung kemihnya kontraksi terus. Lalu kedua ada gejala intermitensi, jadi kencingnya terputus-putus. Jadi pada saat dia kencing tiba-tiba berhenti dulu, lalu lanjut lagi, berhenti lagi, lanjut lagi. Gitu Walaupun sebenarnya dia tidak menghendaki seperti itu. Iya, karena memang si otot kandung kemihnya udah mulai capek nih, dia ngompa si kencingnya keluar karena ada tahanan. Lalu ada gejala straining atau gejala mengedan. Jadi si pasiennya mengalami harus mengedan kencing, harus nunggu lama pakai kekuatan penuh untuk mengeluarkan buang air kecilnya, ya. Terus ada gejala resistensi. Jadi si pasien pada saat mau kencing si pasiennya tidak langsung keluar air kencingnya, tapi pelan-pelan. Lalu ada gejala frekuensi, pasiennya kencing akan lebih sering dibandingkan sebelum mengalami BPH tersebut. Lalu ada gejala urgensi, pasiennya nggak bisa tuh nahan kencing, jadi pada saat dia udah kebelet kencing, di tengah perjalanan menuju WC biasanya udah netes kencingnya. Begitu. Nah, yang paling khas lagi adalah gejala. Jadi tidak punya kontrol ya, Dok? Ya, jadi ada gejala yang lainnya adalah nokturia. Jadi kencing kebangun pada saat malam hari pada saat pasien tertidur. Jadi dia tertidur, kebangun nih buat kencing. Biasanya pada pasien-pasien yang sudah stadium lanjut, kencingnya bisa sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali. Nah, itu kan mengganggu kualitas tidur si pasien. Betul. Ya. Yang berujung pada mengganggu kualitas hidupnya Kualitas hidupnya akan terganggu. Nah, seperti itu gejala yang pertama kali muncul. Nah, apabila tidak ditangani dengan baik, maka yang paling parahnya adalah retensi. Retensi itu jadi kencingnya tertutup sempurna. Jadi si pasien nggak bisa kencing sama sekali. Pasien sudah mengedan, udah mengeluarkan tenaga segitu banyak, tapi nggak bisa keluar kencingnya. Nah, itu nanti dipasang kateter untuk mengeluarkan kencingnya gitu. Jadi memang bisa sampai ke sana ya, Dok? Sampai tertutup Bisa. sempurna ya, Dok? Tertutup sempurna. Jadi karena memang orang nggak tahu nih sakitnya apa, jadi dibiarin keluhan Lutz tadi terus lama-lama ya prostatnya semakin lama semakin membesar, menutup. Jadi kondisi terparahnya adalah retensi urin. Tertutup sempurna. Jadi pasiennya tidak bisa kencing sama sekali. Proses dari mulai ada gejala sampai pada retensi tadi kira-kira umumnya berapa lama, Dok? Umumnya? Beda-beda ya, kan tergantung dari hormon si pasien tersebut. Jadi ada yang pertumbuhan prostatnya cepat sekali, ada yang memang lambat, ya. Tapi ya semakin tinggi prostat yang membuat masuk ke dalam kandung kemih, itu semakin cepat dia mengalami retensi, ya. Jadi namanya ada protusi prostat. Jadi dia kalau dari gambaran USG ada gambaran prostat yang masuk ke kandung kemih. Semakin tinggi itu semakin si pasiennya cepat untuk terjadinya retensi. Jadi tadi dokter sudah sebutkan bahwa faktor pemicunya adalah gangguan hormonal. Adakah faktor lainnya, Dok? Ya, beberapa faktor, ada yang menyebutkan faktor genetik. Jadi misalnya dari orang tua mengalami pembesaran prostat, anaknya akan lebih cenderung mengalami pembesaran prostat pada saat usia tuanya. Lalu ada faktor-faktor makanan seperti konsumsi daging merah yang terlalu banyak, aktivitas fisik yang rendah, lalu faktor merokok. Ya, jadi beberapa penelitian menyebutkan bahwa ada faktor merokok menyebabkan prevalensi dari kejadian pembesaran prostat itu lebih tinggi. Ya. Kalau merokok biasanya itu dekat dengan alkohol, Dok. Apakah alkohol juga mempengaruhi? Selama ini sih alkohol belum ada penelitian ke arah situ, tapi memang
merokok yang ada penelitiannya. Tapi balik lagi, penelitian yang diyakini oleh beberapa ahli adalah faktor hormonal tadi. Di awal tadi dokter juga sudah katakan bahwa ini memang banyak menyasar pria usia 50 tahun ya dok, ke atas. Tapi adakah tren pergeseran usia penderitanya mungkin semakin muda atau justru semakin tua dok belakangan ini? Sesuai dengan teori ya, kalau misalnya pembesaran prostat akan dimulai keseimbangan hormon itu dimulai dari usia 45 tahun ke atas. 45 tahun. 45 tahun ke atas. Untuk ras-ras tertentu seperti Afrika Amerika dia cenderung ke arah 40 tahun. Lebih cepat. Lebih cepat itu berdasarkan penelitian ya. Yes. Tapi kalau selama ini Kenapa dok? Kenapa ras mereka lebih cepat? Kurang tahu ya, karena memang dari hasil epidemiologi yang sudah diteliti oleh beberapa peneliti adalah ras Afrika Amerika dia lebih cepat terjadinya pembesaran prostat. Nah, selama ini sih yang kita dapati ya sekitar 50-45 tahun sudah mulai itu ada gejala-gejala LUTS, ada gejala kencingnya susah. Nah, itu sudah mulai ada. Kalau untuk yang di bawah 45 tahun itu nanti biasanya munculnya adalah cancer biasanya. Tapi untuk yang benign prostatic hyperplasia itu biasanya muncul di atas 45 tahun. Baiklah, jadi memang tapi untuk tren pergeseran usia masih di situ ya dok masih ya? Di sana. Memang lebih dominan karena faktor ketidakstabilan hormonal, bukan lebih ke lifestyle ya dok? Bukan. Baiklah. Jika tidak ditangani dengan baik dok, apakah ini bisa menjadi kanker dok? Ya, jadi kanker sama BPH itu adalah penyakit yang berbeda ya. Yang satu namanya karsinoma prostat, yang satu namanya benign prostatic hyperplasia. Jadi benign itu artinya adalah tumor jinak ya, tumor jinak. Tapi itu udah tumor ya dok ya? Udah tumor. Jadi diagnosa BPH atau CA prostat itu bisa diambil melalui hasil pemeriksaan jaringan. Ya. Jadi selama pemeriksaan jaringan belum diambil, maka disebutnya adalah pembesaran prostat. Pembesaran prostat. Jadi begitu jaringannya sudah diambil atau sudah kita laser atau di TUR ya, namanya TUR. Jadi minimal invasif kita ambil jaringannya atau di biopsi. Nah, itu baru tahu tuh ada karsinoma prostat atau benign prostatic hyperplasia. Jadi ada tumor jinak dan tumor ganas. Jadi ini sederhananya BPH ini adalah tumor jinak ya dok? Ya, kalau sudah diambil jaringannya maka disebut BPH. Selama belum diambil jaringannya disebut pembesaran prostat. Baik. Jadi secara klinisnya pun, manifestasi klinisnya ke pasien pun berbeda. Biasanya untuk pasien-pasien BPH itu lebih cenderung LUTS-nya lebih berat, terus gejala kencingnya lebih sulit. Nah, terus kalau yang karsinoma prostat, dia memiliki kayak penurunan berat badan, terus ada kencing darah atau spermanya ada darahnya. Nah, itu biasanya yang ada di CA prostat. Dari pemeriksaan fisik pun berbeda. Jadi kalau misalnya untuk CA prostat, pada saat kita lakukan pemeriksaan, ada namanya pemeriksaan colok dubur ya. Jadi colok dubur itu kita memasukkan jari ke arah anus untuk meraba prostat. Karena memang jaringannya, si organnya berdekatan dengan si rektum. Jadi pada saat kita lakukan pemeriksaan fisik, pada karsinoma prostat itu ada nodul, biasanya ada nodul dan bentuknya tidak simetris dan keras. Sedangkan untuk yang tumor jinak, dia bentukannya empuk ya, jadi lebih kenyal dan simetris. Nah, dari situ kita bisa membedakan nih nanti terapinya. Untuk CA prostat ya kita biopsi dulu. Kalau BPH tergantung dari keluhan si pasiennya gitu. Jadi berbeda ranah nih. Kalau misalnya pembesaran prostat kita ambil jaringannya bisa tumor, bisa cancer. Gitu. Karena penderita BPH ini kalangan usia senior ya dok ya, 50 tahun ke atas, 45 ke atas. Biasanya usia seperti ini sudah punya komorbid ya dok? Entah itu diabetes atau jantung gitu ya. Bagaimana orang dengan BPH dan dengan komorbid ini bisa
menerapkan pola-pola yang lebih aman buat hidupnya dok? Karena nggak cuma satu BPH saja yang dihadapi, tapi juga ada komorbid lain mungkin yang juga berbahaya dok. Bagaimana dok? Ya, jadi berdasarkan penelitian tuh BPH tuh hampir selalu berdampingan dengan darah tinggi ya. Oke, Darah tinggi, hipertensi. Lalu bisa juga disertai dengan gula darah atau diabetes, kolesterol ya, lain-lain. Nah, yang menjadi edukasi ke pasien adalah selain minum obat yang teratur, ya lifestyle-nya pun harus dirubah dong. Seperti misalnya pada saat pasien sulit buang air kecil, kita kasih obat, dan kita harus mengedukasi untuk misalnya dia punya darah tinggi, kita edukasi untuk makanannya ya rendah natrium, seperti yang rendah garam. Seperti kalau misalnya dia punya diabetes, ya kita edukasi untuk edukasi diet yang rendah gula. Ya, jadi si pasien biasanya disertai dengan darah tinggi, ya makanya kita edukasinya masalah diet dan maka konsumsi obatnya yang teratur. Gitu. Jadi memang lebih harus ekstra hati-hati ya dok. Dan memang itu pasti banyak ya dok? Banyak. Penderita BPH dengan komorbid? Ya banyak. Mungkin kalau presentasi berapa banyak menurut dokter nih? Hampir semua pasien saya ada komorbid ya. Hampir semua bahkan ya dok ya? Hampir semua pasti punya komorbid seperti darah tinggi atau gula darah. Oke, jadi memang ya semakin sulit penanganannya dok ya? Iya. Karena berlapis ya dok ya? Berlapis. Mencegah komplikasinya bagaimana dok? Supaya nih penyakit ini sama-sama diam saja, jangan bertemu dok, jangan komplikasi dok. Jadi sebenarnya kalau untuk komplikasi, untuk darah tinggi dan prostat itu berbeda organ ya. Jadi kalau misalnya darah tinggi disebabkan oleh beberapa faktor yang lain ya. Kalau misalnya prostat kan tadi hormonal. Ya, jadi bagaimana kita mencegah ya, obat darah tinggi itu diminum seumur hidup gitu ya, sampai darah tinggi terkontrol. Begitu juga prostat dengan gejala LUTS yang rendah yang masih bisa kita lakukan pengobatan, maka dikasih obatnya juga sama seumur hidup supaya saluran kencingnya tetap terbuka. Jadi si pasien akan meminum obat yang cukup banyak gitu ya. Jadi obat darah tingginya ada, obat prostatnya ada. Tapi ya kita edukasi lagi. Kalau misalnya jangan takut minum obat untuk kerusakan ginjal, tapi takut kalau misalnya ginjalnya rusak karena nggak bisa kencingnya. Oh ya, iya, saling berkaitan ya dok ya? Iya, jadi ginjal itu akan rusak apabila si kencing itu nggak bisa keluar. Baik. Ya, terjadi infeksi, terjadi batu nanti ujung-ujungnya. Nah itu yang diedukasi ke pasien. Jadi supaya kadang-kadang nih si pasien nih khawatir nih. Dia minum obat kebanyakan nih, kebanyakan. Ginjal saya rusak nggak ya dok? Nah, ya justru kita harus mengedukasi nih si pasien. Kalau kita kasih obat, dia nggak minum obat, maka ginjalnya malah yang akan rusak. Dengan lebih cepat. Lebih cepat, karena darah tinggi merusak ginjal, prostat yang tidak tertangani akan merusak ginjal juga. Kayak gitu. Ya sebenarnya intinya banyak minum air putih aja ya dok ya sebenarnya. Untuk mengimbanginya, yang mengurangi. Ya, jadi untuk minum air putih, jadi untuk yang prostat, jadi ya ada beberapa triki nih untuk minumnya. Jadi orang itu bisa cukup untuk minum air putih itu 1 sampai 1,5 liter per hari, tergantung dari aktivitas si orang tersebut. Misalnya dia seorang olahragawan atau yang aktivitasnya banyak seperti pekerja pabrik yang banyak mengeluarkan keringat, ya maka bisa ditambah air minumnya ya. Tetapi untuk minum pada pasien BPH itu dihabiskan banyak di siang pagi sampai siang hari, sampai sore hari. Sedangkan untuk malam kita stop minumnya karena tadi ada gejala namanya nokturia, gejala kencing malam pada saat terbangun. Jadi kita mengurangi supaya si pasien tidak kencing terlalu banyak pada malam hari. Oh begitu. Ya, jadi memang minumnya memang harus diatur. Upaya pencegahan seperti apa yang bisa dilakukan oleh para pria di usia mungkin 40 tahun dok? Usia menjelang nih, menjelang risiko terkena BPH. Belum terjadi BPH ya? Sebelum. Jadi supaya nanti mungkin jika pun terjadi dia nggak terlalu parah atau terlalu berat ya dok ya saat mengalaminya. Itu seperti kita sedang menuju ke jalan yang sudah pasti akan
lalui nggak sih dok seperti ini sebenarnya BPH ini? Karena gangguan hormonal ya. Gangguan hormonal ya. Jadi Untuk usia-usia 40 yang ya mulai bentar masuk ke lagi dalam, gitu ya. iya, Nah, udah umur-umur resiko lah iya ya. betul. Nah, jadi sebelum terjadinya gejala LUTS tadi, gejala kencingnya sulit, pasien ya perbaiki lifestyle-nya, misalnya dari merokok. Kita hindari faktor-faktor risikonya aja, Iya. kayak pasien kalau misalnya dia merokok, ya berhenti merokok, ya. Terus minum kopi atau teh terlalu banyak, maka dikurangin. Terlalu banyak itu kira-kira sehari berapa cangkir dok? Ya mungkin dua hari satu cangkir lah ya. Kalau biasanya dia 1 hari 1 cangkir, dikurangin Oh, ya. oke. Karena ya memang gejala itu akan menyebabkan si pasien lebih kencing lebih banyak pada Oke. orang yang minum kopi atau teh kafein ya. Sehingga nanti terbiasa nih gejala LUTS-nya apa gejala kencingnya yang banyak karena minumannya ya. Terus perbanyak air minum, jangan menahan buang air kecil terlalu lama. Dan yang paling penting adalah mawas diri ya, namanya kencing saya udah nggak enak nih, kencing saya udah nggak ini. Jadi sebelum menjadi lebih parah ya kita harus kontrol. Jadi udah ada teredukasi lah si pasiennya, kalau ini bakal kencing saya udah mulai nggak seperti pada saat saya muda gitu. Nah saat itu ya kontrol lah ke dokter urologi. Dengan pencegahan dini mungkin bisa ditangani lebih baik ya dok. Hasilnya Iya, mungkin tidak akan terlalu berat. ya, jadi angka yang menjadi LUTS-nya atau gejala sulit kencingnya akan lebih lama mulainya biasanya. Kalau yang orang yang mempunyai lifestyle lebih baik, seperti rajin olahraga, minum air putih teratur, tidak menahan air kecil, dia akan mulai munculnya nanti lebih lama. Jadi misalnya orang yang lifestyle-nya buruk ya mungkin di usia 45 tahun udah mulai muncul gejalanya. Nah itu bisa muncul lebih lama karena hormonnya akan terjaga pada saat pasien-pasien yang mempunyai lifestyle yang baik. Dok, kita bicara soal lifestyle, bicara soal gangguan hormonal. Apakah BPH ini juga mempengaruhi aktivitas seksual, dok? Untuk aktivitas seksual, Mungkin adakah pengaruh dengan ereksi? Adakah gangguan tentang itu? Sejauh ini sih BPH tidak ada gangguan terhadap ereksi atau spermanya, kecuali jadi lebih pada ke urin tadi ya dok? urin ya. Jadi kalau misalnya untuk karsinoma prostat ya mungkin nanti ada hematospermia, jadi spermanya ada darah atau kencingnya ada darah. Itu tidak ada hubungannya langsung sih ya sejauh ini yang saya tahu. Jumlah penderita BPH di Lampung menurut pengamatan dokter berapa banyak dok? Waduh, hampir 70% pasien saya semuanya BPH. Oh. Iya, 70%. Jadi ya mungkin dalam sebulan ada 100 pasien ya 70 pasiennya BPH. Dan mereka mengakses pelayanan pengobatan dengan rutin, dengan baik maksud saya dok, dengan disiplin. Ya untuk orang-orang yang sudah pernah berobat sebelumnya pasti sudah teredukasi. Tapi kan orang-orang yang belum pernah berobat, ya mungkin pengetahuan tentang kencing ini ya biasanya orang Indonesia itu yang belum teredukasi ya. Kalau belum parah nggak berobat. Ya. Tunggu parah dulu ya. Tunggu parah dulu. Jadi pasien udah retensi baru berobat. Dan penanganannya lebih sulit, lebih mahal, lebih lama biasanya jadi dok ya. kalau pasien udah retensi atau ada indikasi-indikasi lain yang sudah parah, pengobatannya bukan obat aja. Jadi ada terapi lainnya seperti terapi pembedahan minimal invasif. Gitu. Terkait dengan hal itu, layanan apa saja yang ada di Rumah Sakit Budi Medika dok untuk menangani kasus-kasus BPH ini? Jadi BPH yang perlu penanganan lebih lanjut, ya penanganan lebih lanjut, misalnya udah gagal pengobatan atau disertai dengan komorbid batu saluran kemih, BPH yang disebabkan oleh disertai dengan infeksi. Batu saluran kemih, aduh itu ngeri banget bersanding dengan BPH ya dok. Jadi ada nyambungnya, nyambungnya memang ada. Jadi kasusnya ada dok di Lampung? Ada banyak. Waduh. Jadi BPH itu kan memang menahan kencing supaya nggak keluar. Jadi kan pembesaran prostat kencingnya nggak keluar banyak ya. Iya. Si kencingnya akan tertampung lebih lama di kandung kemih, ya kan? Iya. Terjadilah pengkristalan di situ. Nah, biasanya lama kalau pasien yang tidak teredukasi, maka dia akan berobat lebih lama, akan mulai berobatnya lama.
biasanya udah muncul batu dulu di saluran kemihnya. Nah, batu saluran kemih itu yang disebabkan oleh si kencingnya nggak lancar tadi. Ya, terus si kandung kemihnya udah berotot lah ya, udah ada benjol-benjolan karena dia kontraksi terus. Nah, itu ada namanya minimal invasif ya. Jadi terapi pembedahan yang kita lakukan tapi tanpa sayatan ya. Jadi kita memasukkan nama medisnya transurethral resection of prostate ya. Jadi kita masukin alat lewat uretra atau penis ya. Dari penis kita masukin alat kamera ya. Nanti sampai menemui prostat kita lakukan pengkerokan. Jadi kalau kata orang awam dilaser, tapi sebenarnya adalah dikerok ya. Jadi pakai alat. Tapi itu dibius dulu ya dok? Bius setengah Itu badan. horor banget perasaan gue kalau itu nggak dibius. Ya, tapi memang nggak, pasien jauh lebih nyaman dilakukan itu. Jadi dilakukan pengkerokan sampai si prostatnya habis. Ya, prostatnya habis, kita keluarkan jaringannya. Diharapkan si pasien bisa kencing normal lagi. Ya. Jadi yang sebelumnya pasien nggak bisa kencing atau gejala susah kencingnya berat sekali, itu bisa kita lakukan pengerokan prostat tersebut atau disebutnya TURP ya, transurethral resection of prostate. Nah itu sudah ada di rumah sakit kita. Persiapannya untuk mengakses pelayanan itu, pengobatan itu seperti apa dok? Persiapan bagi si pasien? Persiapannya nggak ada, jadi nggak harus puasa ya? Puasa juga? Ya. Jadi ya karena dibius ya dok? Dibius ya. Jadi memang nanti kan sebelum kita lakukan operasi tersebut ya pasti kita konsulkan ke bagian penyakit dalam, ya penyakit dalam dan dokter biusnya ya. Penyakit dalam ya untuk menentukan si pasien ini aman nggak untuk dilakukan tindakan tersebut. Terus dari dokter biusnya akan mengedukasi si pasien untuk puasa, terus akses yang akan dilakukan pembiusan lewat mana. Nah, rata-rata pasien yang dilakukan TURP adalah pembiusan setengah badan. Jadi pasien tetap sadar, cuman mati rasa di bagian bawah. Itu bisa pakai BPJS nggak dok? Bisa. Spill dong, bisa ya? Bisa. Oh baik, kabar baik buat sahabat Lampung Pos ya. Jika ingin mengakses pelayanan TURP, bisa menggunakan BPJS. Itu kabar baik sekali. Semuanya gratis. Ya. Semuanya gratis. Ya, jadi perawatan cuma sekitar 2 hari bisa langsung pulang. Jadi begitu. Setelah tindakan 2 hari bisa pulang. Nah nanti pasien akan dipasang kateter dulu selama seminggu. Jadi selang kencing seminggu dulu. Nanti kita cabut lewat poliklinik. Lalu pasien bisa kencing. Jadi biasa. Saat pulang pakai kateter masih juga? Pakai kateter. Oh, agak repot ya dok. Supaya jalurnya jalannya kebuka dulu. Mungkin agak sulit ya dok. Agak bisa diikat. Nah, jadi ada beberapa cara lah, nanti perawat di sana sudah ahli lah. Sudah paham ya. Sudah paham. Ini saya pikir kalau kayak yang di rumah sakit gitu kan pakai kateter gimana jalannya gitu ya. Ternyata bisa ada cara-caranya. Sederhanakan ya dok ya. Iya, bisa disederhanakan. Desainnya. Baik. Selain RU apa tadi dok? Sorry. TURP tadi, mungkin untuk pembedahan yang lebih besar mungkin tetap ada ya dok ya? Pembedahan besar ada untuk yang prostatnya ya. Untuk prostat ada, tapi memang jarang kita lakukan karena memang udah ada yang minimal invasif. Oh baik. Ya, karena resikonya jauh lebih besar untuk tindakan yang open prostatectomy. Jadi sudah ada teknologi yang lebih canggih dan lebih aman ke pasien dengan cara TURP tersebut. TURP itu informasi sangat penting ya buat sahabat Lampung Pos jika memang mengalami BPH ini. Bisa mengakses pengobatan ini dengan di cover BPJS. Itu kabar baik banget ya. Baiklah dokter, kita sudah sampai pada penghujung acara. Dokter, kami minta untuk memberikan closing statement kepada sahabat Lampung Pos. Ya. Jadi untuk sahabat Lampung Pos, sebelum kalian merasa sulit buang air kecil, maka perbaiki dulu lifestyle-nya ya. Jaga pola makan, jaga aktivitas fisik, ya. Lalu kalau sudah merasa sulit buang air kecil atau rasa kayak mengedan atau kepancaran kencingnya mulai merendah atau memelan, langsung kontrol ke ahli-ahlinya, ahli urologinya ya. Karena semakin cepat
penyakit itu ditangani, semakin cepat, semakin baik hasil yang akan didapatkan. Betul sekali. Kalau mau sembuh, mau sehat, lekas berobat ya Dok ya. Seperti nama podcast kita pada hari ini. Baik, demikian sahabat Lampung Pos perbincangan kita dengan Dr. Muhammad Yogi Fadli, spesialis urologi dari Rumah Sakit Budi Medika Bandar Lampung. Jadi begitu banyak informasi yang sudah kita dapatkan mengenai apa itu BPH sampai pada solusinya, pada pengobatannya. Semoga sahabat Lampung Pos bisa menerapkan gaya hidup yang lebih sehat supaya terhindar dari berbagai macam penyakit. Tapi kalau sudah sakit, silahkan datang ke Rumah Sakit Budi Medika. Seperti itu ya dokter ya. Baik, terima kasih dokter telah hadir bersama dengan kami. Sahabat Lampung Pos, demikian bincang kita pada hari ini. Semoga sahabat Lampung Pos juga tetap sehat, tetap semangat. Sampai jumpa dalam Lekas Sehat Ayo Berobat selanjutnya. Sampai jumpa.